Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Dari 100 suhuf yang telah diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu semua dikumpulkan dalam kitab Zabur. Dari kitab Zabur dikumpulkan dalam Taurat, dari Taurat dikumpulkan ke kitab Injil. Nah, dari 103 kitab itu Allah kumpulkan keseluruhannya dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, dan 6.666. Tapi sebenarnya angkanya nggak seperti itu. Nah, itu semua gambaran 30 juz, 114 ayat, 114 surah. Itu semua Allah ringkas dalam Ummul Kitab Suratul Fatihah. Maka barang siapa yang membaca Suratul Fatihah, maka dia seakan-akan sudah membaca Al-Quranul Karim. Di dalam Suratul Fatihah, anggap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Maka Al-Quran menyebut nama Allah sebanyak 99 nama. Jadi dalam Allah menggambarkan tentang menyebut namanya saja itu ada 99 kalau dalam Al-Quranul Karim. Tapi di dalam Fatihah itu disebut beberapa daripada sifatnya Allah atau namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjelaskan tentang kasih sayangnya Allah. Allah adalah zat yang Maha Ar-Rahman. Maka sifat Ar-Rahmannya Allah ini semua diberikan kepada seluruh makhluknya. Baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, ataupun makhluk yang lain, dari malaikat sampai jin, semua mendapatkan daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia itu muslim, baik dia sholat maupun tidak, dia mendapatkan daripada sifat Ar-Rahmannya Allah. Dia enggak sholat tetap dikasih makan oleh Allah. Dia enggak sholat tetap diizinkan bernapas. Dia tidak sholat tetap diberikan kehidupan di atas muka bumi ini. Dia enggak sholat tetap diberikan istri. Dia enggak sholat, semua kenikmatan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehebatan daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ingin tahu bagaimana sifat Ar-Rahmannya Allah, maka baca Al-Quranul Karim, bagaimana Allah menghidupkan manusia, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menghidupkan daripada hewan-hewan yang ada di dalam lautan dan daratan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan daripada seluruh makhluk dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun. Sebagaimana apa yang paling kecil apa? Apa sih yang namanya yang paling kecil yang nggak kelihatan mata itu? Hah? Apa yang paling kecil lah? Oh, yang paling kecil. Virus lah atau apa semacamnya. Nah, itu tetap semua dalam jaminan sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tidak salat tetap diberikan rezeki. Kita mau percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tetap diberikan rezeki. Semua yang masih ada di dunia ini akan kebagian daripada rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat Ar-Rahmannya Allah. Kalau pengen lebih jelas lagi bagaimana? Kajilah Al-Quran. Cari tentang sifat-sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayangnya Allah. Bagaimana Allah memperlakukan kita dalam sehari semalam, diizinkan. Kita sering banyakkan ingatnya apa banyakkan lupanya pada Allah? Pertanyaannya kan, banyakkan ingatnya apa banyakkan lupa? Terus dalam sehari semalam Allah itu ingat apa lupa pada kita? Ingat. Kalau Allah lupa 1 detik aja, Pak. Lupalah, anggap lupa membuat kita bernapas sedetik aja, mati kita semua, Pak. Nah, itu Allah tidak melakukan itu. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terputus kepada Allah? Apa karena gantengmu terus kau lupa pada Allah? Apa karena burukmu terus kau lupa pada Allah? Apa karena sehatmu lalu kau melupakan Allah?
Apa karena sakitmu terus kau melupakan hubungan dengan Allah? Apa karena kayamu? Apa karena miskinmu? Apa karena jayamu? Apa karena jatuhmu? Terus kau melupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia yang menjaga keluar masuknya napasmu. Sedangkan dia yang mengizinkan kupingmu masih mendengar pada saat ini. Dialah yang masih mengizinkan kita bisa melihat daripada seluruh ciptaannya. Dialah yang mengizinkan kita bercakap-cakap. Dan Allah nggak minta bayaran pada kita. Andaikan kita ngontrak, Pak, ngontrak aja. Kalau ngontrak itu Pak tiap bulan, Bu, kita harus bayar. Ya. Nyewa apa? Kita nyewa itu pun harus bayar. Nah kita ini selama hidup kita dikasih napas, kita ndak ngontrak, ndak bayar, Pak. Allah ndak minta apa-apa. Andaikan per satu hembusan napas kita nyewa 1.000 rupiah atau 500 aja dah. 500, Bu. 500. Kali umpamanya kita bernapas sehari semalam, anggap sekian juta napas. Kali 500 untuk nyewa napas saja. Terus nyewa penglihatan. Dalam sehari semalam berani berapa sewa? Kira-kira berani berapa, Bu? Nyewa penglihatan. Ditukar penglihatannya 1 miliar dikasih nggak? Saya kasih 2 miliar, tapi penglihatannya diambil. Berarti kan mahal ini, Pak. Kenapa kok nggak merasa berharga? Karena ada. Karena kita masih bisa melihat. Maka dari itu Allah mengatakan, qalilum min ibadis syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Terus umpamanya, Bu, kita bergerak begini nih, disuruh nyewa oleh Allah dalam sehari. Berani nyewa berapa? Kalau dalam sehari semalam kita begini aja, itu udah capek cantengan, Pak. Tapi Allah nggak melakukan itu. Saking baik daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Pori-pori di dalam tubuh ada berapa? Banyak. Andalkan satu pori-pori kita nyewa kepada Allah, kita bisa merasakan sejuknya angin. Kita bisa merasakan daripada sejuknya air. Disuruh tiap kali merasakan itu kita bersyukur, berapa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru sifat Ar-Rahmannya Allah di dunia. Terus sifat Ar-Rahimnya Allah ini cuman dihususkan bagi orang yang beriman saja. Kapan itu terjadi? Nanti di akhirat. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada wali-walinya Allah yang diberikan sifat Ar-Rahman. Kita kadang ada seorang kiai ulama besar, dia mencintai semua golongan, dari orang yang beriman, orang kafir, peminum, pemabok, perampok. Dia penuh kasih sayang kepada orang itu, maka orang itu mendapatkan daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada seorang kiai begitu tegas, nahi mungkarnya, tidak boleh melihat kemungkaran, main gebuk, main pukul, main marah, maka dia bagian dari orang yang mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah yang nggak bisa melihat kemaksiatan. Nah ini rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata ulama mengatakan bahwasannya seluruh Al-Quran yang 30 juz dirangkum dalam suratul Fatihah yang dikatakan induk Al-Quranul Karim, ibunya Al-Quran. Terus setelah di dalam Al-Fatihah ini Allah kumpulkan lagi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah kumpulkan lagi dalam bismillahnya. Terus bismillahnya Allah kumpulkan dalam titik ba. Kalau dalam kitab Kifayatul Azkiya di sana dijelaskan titik ba itu setiap permulaan pasti dimulai dari satu titik. Mau apa aja?
mau bikin rumah pasti dimulai dari satu titik. Orang yang menulis itu mesti dimulai dari satu titik. Makanya di dalam kitab Kifayatul Adqiya di sana dijelaskan bi kana ma kana bi kunu ma yakunu fawa wujudul awalimi bi. Jadi titik ba ini mengisarahkan kata Allah bi kana dengan diriku kana kana akan ada sesuatu yang sudah ada. Bi kunu ma yakunu fawa wujudul awal, dan akan ada sesuatu yang kuadakan fawa wujudul awalimi bi, adanya seluruh alam ini kata Allah itu menunjukkan keberadaanku. Seluruh alam ini ada karena sebab adanya diriku. Itu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Makna daripada Rabbi adalah yang menguasai, Rabbi yang menciptakan, Rabbi yang merawat, Rabbi yang mengatur. Jadi makna Rabbi itu yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur dan merawat, menciptakan alam ini, menguasai alam ini, dan merawat daripada alam ini. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, seluruh pujian itu semua miliknya Allah. Maksudnya apa? Walaupun manusia memuji sesama manusia, hakikatnya Allah memuji kepada dirinya sendiri. Jadi kalau dalam kitab dijelaskan bahwasanya pujian itu ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Yang pertama, qadim alal qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Seperti contoh la ilaha illa anna, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Al-Malikul Jabbar, yang maha menguasai, yang maha mewaspadai, yang maha memaksa. Terus qadim alal hudus, Allah memuji kepada hambanya. Sebagaimana Allah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala hulukil azim, wahai Muhammad, di dalam dirimu terdapat daripada akhlak yang agung. Itu pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau hudus alal qadim, makhluk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita membaca subhanallah, membaca astaghfirullah, membaca la ilaha illallah, itu pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hudus alal hudus, makhluk memuji sesama makhluknya. Sebagaimana orang memuji sebagaimana sahabat Umar bin Khattab memuji atas kebaikan Sayyidina Umar. Nah, seluruh pujian ini hakikatnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun makhluk memuji kepada makhluk, kan seakan-akan memuji sesama makhluk, tapi hakikatnya Allah memuji ciptaannya sendiri. Yang memuji atas kehendak Allah, yang dipuji ciptaannya Allah, berarti hakikatnya yang dipuji, yang memuji tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pujian adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau manusia dipuji bisa lupa diri, karena pujian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wabihi, dan dengan Allah, nasta'inu, kami minta pertolongan. Minta pertolongan untuk apa? Ala umurid dunya waddin, atas perkara dunia waddin dan agama. Jadi kita Pak tidak boleh melepaskan diri meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia. Kita harus minta masalah suksesnya dunia, minta pangkat boleh, minta kekayaan boleh, selama memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rumah boleh. Minta rumah boleh. Kenapa kok harus meminta rumah? Karena kita hidup di dunia, tidak mungkin enggak kita punya rumah. Kalau enggak punya rumah pasti kepanasan, pasti kedinginan. Kenapa kok kita hidup di dunia? Orang yang hidup di dunia butuh kepada dunia.
Kita butuh pakaian, maka kita harus meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita enggak berpakaian. Kita butuh makan. Enggak mungkin kita enggak makan. Makanya disuruh minta urusan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari di dalam salat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu paling sedikit baca 1 kali. Kalau dalam kita mengerjakan sholat sunnah, boleh diulang-ulang sampai 7 kali. Rabbi firli, ampuni kami, warhamni, kasih sahananya kami. Berapa lagi? Rabbi firli warhamni, wajuburni, tutupi aib-aib dosa-dosa kami. Warfa'ni, angkat derajat kami. Warzukni, berikan rizki tambahan kepada kami. Terus apa itu? Wa'afini, berikan keselamatan, kesehatan kepada kami. Wa'fu anni, dan maafkan kami. Nah, itu boleh diulang-ulang, Pak, kalau lagi dalam sholat sendiri. Makanya orang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbil ala wa bihamdihi, ya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, atau subhana rabbil ala wa bihamdihi. Paling sedikit 3 kali. Maksimal 7 kali, 5 kali, 7 kali. Cuman kalau sholat berjemaah harus dipercepat. Takut ada ibu-ibu yang buru-buru anaknya nangis karena pengen nitek, ya. Takut yang di belakang diri lama-lama udah kena asam urat, ya Pak, ya. Udah gemetar segala macam. Ada juga yang belum makan atau semacamnya. Makanya kalau jadi imam tidak boleh dipanjang-panjakan. Hadisnya yang ditegur oleh Rasulullah adalah orang yang membaca surah terlalu lama. Bukan yang baca surah kulhu, Pak. Maka kita udah paling sunnah banget, udah. Paling sunnah banget. Karena kita kul aja udah. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu udah paling bagus, mantap aja udah. Karena kalau baca sampai baca Al-Baqarah, pergi jemaahnya. Waddini, dan juga harus meminta pertolongan dalam masalah agama. Jadi tiap hari, tiap saat minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bawa kami, ihdina, tuntun kami, ihdina, bimbing kami, ihdina, didik kami, ihdina, jangan lepaskan kami ya Rabb. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dalam sholat, jangan sampai tidak khusyuk di dalam 3 tempat. Yang pertama, ketika mengucapkan inni wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Ketika kita mengatakan saya hadapkan diri ini, wajah ini, wajah muka ini dihadapkan kepada Allah. Wajah ini, seluruh badan ini dihadapkan kepada Allah. Wajah ini, zahir batin dihadapkan kepada Allah. Jadi ketika mengatakan inni wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati, saya hadapkan diriku ya Allah kepada Engkau zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka di situ harus khusyuk, harus benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, itu harus benar-benar kita memohon ihdina, tunjuki kami, ihdina, bawa kami, ihdina, bimbing kami, ihdina, didik kami, ihdina, jangan lepaskan kami ya Allah. Tetap siratal ladzina an'amta alaihim, di jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada was sholihin. Itu yang pertama dia Bapak. Ini wajah tuh wajahiyah. Harus khusyuk menghadap kepada Allah. Yang kedua, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami, bawa kami, bimbing kami, didik kami, jangan lepaskan kami. Yang ketiga, ketika mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Di sini yang dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Di sini mi'rajnya kita. Jadi kita dalam sehari semalam setidak-tidaknya kita telah mi'raj 5 kali menghadap kepada Allah, walaupun mi'rajnya beda sebagaimana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, kenapa kok di situ harus khusyuk? Guru kami mengatakan, ketika orang mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, penghormatan, salawat, rahmat, kasih sayang, keberkahan,
kebaikan, semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan seperti itu, kita seakan-akan mewakili Rasulullah yang saat Mi'raj ketika mengucapkan at-tahiyatul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru mengatakan, barang siapa ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, terus dia tidak khusyuk, tidak merasa di hadapan Allah, tidak merasa diperhatikan Allah, maka guru kami senantiasa mengatakan salatmu main-main, salatmu belajar. Kalau di situ kita tidak merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah dan ya? Terus. Baik. Terus setelah mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu, nah kita mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita mengucapkan itu, maka kita telah meniru apa yang diucapkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang harus kita paham, kalau Rasulullah punya kedudukan adim, mempunyai kedudukan besar, mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita harus seakan-akan di hadapan Rasulullah, kita mengucapkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sadar kalau Rasulullah dengan kenabiannya dan kerasulannya punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah pun mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan bagi kami dan juga orang-orang soleh. Ketika kita mengucapkan itu, Pak, Anda harus membayangkan hubungan ruhani, hubungan iman, hubungan Islam, hubungan cinta, hubungan kasih sayang antara sesama muslim, antara sesama mukmin, di mana seluruh dunia Allah sambungkan selama dia mengerjakan sholat. Satu sholat duhur itu menyambungkan kepada wali-walinya Allah dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Ketika mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah itu poinnya. Udah ada ya? Udah dulu. Waktunya sempit emang. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menambahkan rasa keimanan, rasa keislaman, rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Biasakan menyambungkan diri kepada Allah dan Rasulnya, karena akhlak itu tumbuh karena sambungan hati kepada Allah dan Rasulnya. Baik itu dengan membaca salawat, baik itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, atau Allah Allah, atau astagfirullah, atau bacaan subhanallah dan lain-lainnya. Maka orang yang senantiasa menghubungkan diri, menyambungkan diri dengan membaca Al-Quran, dengan salat, dengan salawat, maka Allah akan memberikan akhlak yang mulia kepada itu. Kalau adab, budi pekerti itu, tata krama itu bisa kita pelajari. Caranya duduk dengan orang tua begini, cara duduk dengan guru begini, cara memperlakukan istri begini. Itu namanya tata krama. Tapi akhlak itu keluar dari dalam mulianya seseorang lantaran punya sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita sambung lagi Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita doakan, bacakan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Dan juga kita doakan anak kita yang bernama Salman Al-Farisi, mudah-mudahan Allah jadikan ahli Quran, ahli hadis, ahli sunnah, ahli dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah kulli syai'in qadir. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحابه. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا لك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وعمل لا ينفع ودين لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب الكبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua jamaah yang ada di Mushola Al-Barakah maupun Bapak Ibu yang berada di sekitar Mushola Al-Barakah dan mengikuti dari siaran online. Demikian yang disampaikan oleh guru kita Kiai Abdul Rasyid Hasan Al-Madani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin. Pak Kiai Abdul Rasyid akan datang kembali, akan mengadakan kajian secara rutin insya Allah setiap hari Selasa malam Rabu setelah maghrib hingga mencapai waktu Isya. Kami berharap Bapak Ibu sekalian minggu depan jangan lupa untuk hadir kembali di musola ini untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Pak Kiai Abdul Rasyid Hasan Al-Madani. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan, mencurahkan rahmat dan barokah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memasuki salat Isya. Dipinggirin dulu. Langsung adzan aja.